Be phenomenal every day. Hai guys, di minggu ini banyak sekali ya berita-berita dan juga sentimen-sentimen yang sangat mempengaruhi pergerakan market. Oleh karena itu, untuk market update kali ini saya hanya akan membahas beberapa hal saja, dan yang pertama akan saya mulai dari negeri Paman Sam ya. Yaitu ini ya, pengumuman dari The Fed ya, yang ada kemungkinan di bulan depan atau bulan Mei akan menaikkan suku bunganya sebesar 50 basis point. Ini ya. Dengan kenaikan ini tentu akan membuat beberapa investor itu menjadi khawatir ya, karena ada kemungkinan investor akan berpikir bahwa lebih baik mereka memindahkan ya dari aset beresiko seperti saham menuju ke obligasi ya, karena obligasi bunganya juga akan mengalami peningkatan dengan kenaikan suku bunga ini. Tapi di market saham sendiri pun ketika suku bunganya naik juga memberikan dampak positif untuk biasanya untuk emiten-emiten perbankan ya. Seperti itu, dan kita bisa melihat bahwa untuk emiten-emiten top perbankan yang ada di Indonesia, contohnya misalkan saya kasih lihat ini ya, BBRI ataupun BBCA ataupun BBNI, kita bisa melihat bahwa asing sudah inflow terlebih dahulu ya. Jadi artinya asing sudah masuk. Nah, ini kita lihat di saham BBRI sejak di Februari itu yang garis biru ini ya, asing sudah masuk terus-menerus ya. Seperti itu. Begitu pula kalau kita cek misalkan di saham Bank BNI ya, BBNI. BBNI ini juga asing sudah masuk terus di akhir Januari ini. Teman-teman bisa melihat ya garis birunya itu. Ataupun yang terakhir di saham Bank BCA. BCA, nah asing juga sudah inflow sejak ini ya Januari. Sejak Januari si asing sudah masuk ya di saham Bank BCA. Jadi kenaikan suku bunga itu memang menyebabkan kekhawatiran, tapi juga bisa menjadi sentimen positif untuk emiten perbankan. Nah, yang berikutnya saya akan bahas adalah tentang isu market crash ya. Jadi sudah mulai rame lagi nih perbincangan bahwa IHSG mau crash atau Dow Jones mau crash ya. Namun jujur ya, saya hampir setiap tahun itu mendengar hal itu ya. Jadi kalau tahun 2019 katanya IHSG mau crash, 2020 mau crash, 2021 hingga sekarang 2022 pun juga ramai lah ya yang membicarakan bahwa wah ini marketnya mau crash ya. Nah, sekarang IHSG kan memang ada di level 7.225, di mana level ini sebenarnya juga tergolong cukup tinggi ya. Karena sebelumnya IHSG kan ada di level 6.000 sekian ya, sekarang sudah di level 7.200-an. Nah, sebenarnya tidak ada satu orang pun tuh yang bisa memprediksi dengan pasti ya, kapan market itu akan crash ya. Nah, oleh sebab itu kita sebaiknya itu lebih berfokus pada gejalanya atau faktor-faktor apa yang bisa menjadi indikator bahwa market ini mau rontok ya. Oleh karena itu di sini kita bisa lihat ya bahwa di hari Jumat pun asing itu masih melakukan net buy ya 1,3 triliun. Nah, aliran dana dari asing atau foreign flow itu sangat mempengaruhi indeks kita. Karena indeks kita kan sebagian besar ya, atau 50% lah ya, kurang lebih 50% itu dimiliki oleh asing. Dan kalau kita lihat ya, selama seminggu asing juga masuk 5,25 triliun ya. Dan kalau teman-teman cermati, setiap bulan tuh asing sudah masuk terus-menerus ya ini ya. Kalau selama 3 bulan 49 triliun, 6 bulan 56 triliun. Artinya asing itu sebenarnya sudah berbulan-bulan itu inflow terus ke IHSG. Nah, dari situ saya bisa tenang ya, lebih tenang gitu loh. Tidak terlalu panik dengan isu-isu tentang market crash. Kecuali kalau nanti ternyata tiba-tiba si asing ini keluar dengan drastis ya dari market IHSG. Asing tiap hari net foreign sale, net foreign sale, net foreign sale. Nah, itu baru kita bisa bilang lah ya, ini sudah merupakan tanda-tanda awal. Tapi kalau kita bilang, oh market ini mau crash karena IHSG-nya sudah ada di ujung ya, sudah ada di ujung 7.200 saja, itu menurut saya masih kurang valid ya. Seperti itu. Jadi kita harus terus pantau pergerakan dari si bule. Dan oke, sekarang berikutnya saya akan membahas tentang saham dari GoTo ya. Nah, ini juga ramai sekali dibicarakan di minggu ini karena green shoe-nya sudah jebol ya.
Artinya penahannya dia si GoTo ini sudah sempat menyentuh titik low 330 di mana level ini sudah di bawah harga IPO-nya yang 338. Dan mereka juga sudah rilis ya ini ya di tanggal 22 April ini green shoe-nya, skema green shoe ini sudah dijalankan 98,49%, 95% lah ya. Nah ini ya, artinya sudah melakukan pembelian saham sebanyak 6 miliar lembar saham. Atau dengan total nilai uangnya ya, sebanyak 2 triliun ya. Dengan harga pembelian rata-rata 336 ya. Nah, bisa dibilang bahwa green shoe-nya ini sudah habis ya, sudah selesai ya untuk menahan penurunan dari GoTo. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kan di retail ini banyak yang bilang kan bahwa wah GoTo akan bernasib seperti Buka, di mana saham Buka waktu itu kan IPO sekitar berapa ya? 800-an ya. Terus sekarang tinggal 370. Artinya ada penurunan 50%-an lebih lah ya untuk saham teknologi ini. Nah, saya justru melihat itu sebaliknya ya. Sebaliknya dalam arti begini. GoTo sendiri dengan dia melaksanakan skema green shoe, artinya perusahaan ini benar-benar menjalankan apa yang dia janjikan. Itu poin pertama yang bisa kita dapat ya. Poin yang kedua, teman-teman juga harus mencermati perbedaan antara GoTo dan si Buka. Memang bisa nggak GoTo ini turun lagi ya? Tentu bisa ya. Tapi kalau saya lihat, misalkan mau turun sampai 50%, which is itu berarti di harga 100 lebih ya. Sepertinya agak susah. Kenapa? Apa yang membedakan antara penurunan dari GoTo dan penurunan dari Buka? GoTo ini penurunannya itu dia diakumulasi oleh satu pihak ya. Nah ini ya teman-teman bisa melihat ya bahwa si YU ya ini melakukan net buy-nya 1,2 triliun di hari Jumat kemarin ya. Dimana Kamis itu juga skemanya berjalan melakukan net buy 442 miliar. Nah, artinya barangnya ini itu ada di satu pihak kan. Di si YU ini sebanyak kurang lebih 1,6 triliun. Dan mereka itu benar-benar ibaratnya itu mereka belinya itu di harga yang bottom ya. Di harga mendekati IPO bahkan di bawah IPO. Rata-ratanya 336 di sini. Nah, kalau teman-teman masih ingat kejadian si Buka sangat berbeda sekali ya, di mana Buka itu hari pertama kan dia arah ya, hari pertama arah, hari kedua dia juga arah, tapi anjlok ya. Dan hari kedua ketika arah itu retail yang menghajar kanan ya. Jadi retail itu yang benar-benar menghajar kanan saham Buka di hari kedua, di mana harganya kan sempat menyentuh 1325. Sehingga banyak retail-retail yang nyangkut di harga ujung, harga tertingginya 1325. Nah, ini yang menurut saya jauh lebih wajar kalau Buka ini dia akan turun terus. Kenapa? Karena ya yang pegang barang banyak itu retail di harga ujung gitu loh. Sedangkan si GoTo ini dia kan diakumulasinya ketika dia itu malah di bawah di level harga IPO. Nah, itu menjadi alasan saya kenapa kok saya melihat penurunan. Mungkin nggak ada terjadi penurunan, mungkin. Tapi kalau sampai seperti Buka kok rasanya agak sulit ya. Kalau sampai dropnya itu 50% seperti itu. Dan memang view dari GoTo sendiri dia akan mengalami peningkatannya seharusnya ketika dia mendekati dual listing di US ya. US atau di luar negeri lah. Seperti itu. Nah itu opini atau pendapat saya pribadi ya tentang si saham dari GoTo. Karena memang banyak sekali yang bilang bahwa GoTo ini akan hancur. Justru semakin banyak retail ya yang tidak suka terhadap saham ini atau semakin banyak retail yang melepas saham dari GoTo, justru dia sesudah dikolek di bawah itu malah akan berpotensi untuk naik ya. Seperti itu. Oke, berikutnya saya akan bahas saham teman ya. Nah, ini minggu lalu saham teman ini saya sempat mention ya beberapa kali dan dia sebenarnya sudah terlihat ya akumulasi dari saham Friend ya. Bukan hanya di minggu ini tapi sudah beberapa waktu yang lalu ya. Nah, Friend ini ada yang cukup menarik kalau kita cermati di broker summary hari Jumat ini CMG
broker yang terkenal dengan trading fast trade-nya, dia mengakumulasi buy 87,5, average-nya sebanyak 1,6 juta lot ya, atau setara 13,7 miliar. Sedangkan lawannya, sellernya itu tidak ada yang besar ya. Seperti itu. Jadi top 1 MG, top 2-nya AI lagi ya 7,8 M, cukup besar. Jadi ini ada big akumulasi dari saham Friend ya. Nah, kalau kita lihat ya, padahal kemarinnya tanggal 21 MG ini yang berjualan. Jadi MG jualan ya di harga 88 di tanggal 21, di tanggal 20 MG itu beli ya. Jadi MG di tanggal 20 beli 11,3 miliar atau dengan harga rata-rata 87,7 di besoknya, benar-benar seorang trader ya. Besoknya dijual di harga 88,3, hanya 0, sekian ya. Nah, namun saya sempat menghitung bahwa kalau dipotong fee pun dia masih cuan ya si MG ini. Nah, jadi dia 19 buy, 20 buy, 21 sell ya. Nah, kalau kita tarik mundur sebelumnya di 19 ya, 19 MG tidak terlalu menonjol, transaksinya kecil ya. Di tanggal 18 ini si MG berjualan ya di average 87,4, sedangkan di 15 libur ya 14-nya ini. Nah, MG buy ya. Nah, buy-nya 1,1 juta lot di 9,4 M di 86,9. Jadi 14 dia buy, kemudian di perdagangan bursa berikutnya 18 dia sell. Kemudian di 20 dia buy, di 21 dia sell, dan di Jumat ini dia melakukan buy. Nah, kita lihat ya nanti Senin apakah si MG ini akan menjadi top seller dengan sell average ya mungkin kalau lihat di histori sebelumnya di 88-89an ya. Seperti itu. Tapi secara keseluruhan saya melihat bahwa sebenarnya sudah terlihat jelas ya bahwa ada akumulasi yang sangat besar dari si AI ya. AI RF ini juga melakukan akumulasi. Yang jualan adalah broker dari broker-broker retail ya, si PD dan CC. Jadi saya melihat sebenarnya Friend ini masih cukup menarik ya. Masih cukup menarik. Namun kita jangan lupa bahwa memang belum tentu ketika terlihat aksi akumulasinya sudah besar ya, sudah 200 miliar ini sahamnya langsung akan ditarik ya, memang belum tentu. Saya masih ingat kalau di tahun lalu ya ada saham BRMS, kalau teman-teman juga mengikuti ya, di mana saham BRMS itu kan sudah dikolek ya sejak bahkan Januari kalau saya nggak salah ingat ya. Sejak Januari tahun lalu ya, dimana misalkan saya search itu MG itu kelihatan sangat amat mencolok ya secara broker summary-nya. Tapi terbangnya itu ternyata kalau saya nggak salah ingat tuh akhir tahun ya, akhir tahun 2021 kemarin itu baru dia mana ini ya. Nah ini ya. Di November ini baru dia menembus angka 100-an ya. Terus terbang dan baru di tahun 2022 ini terbangnya tinggi sekali. Padahal akumulasi, nah ini teman-teman bisa melihat ya, akumulasinya gila-gilaan. Dan ini sudah terlihat secara broker summary. Jadi kadang kita juga diuji ya sama si big player-nya ini untuk kalau sahamnya ternyata tidak dinaik-naikkan ya. Tapi sekali dinaikkan dia jos ya langsung ya. Ini sekarang sudah ada di level 200-an ya. Si MG dia dulu akumulasinya di level 98-an. Nah, itu mengapa kok saya bilang walaupun Friend terlihat sedang diakumulasi ya, seperti ini besar-besaran, tapi ya memang belum tentu dia akan langsung naik dalam waktu dekat. Seperti itu ya. Jadi kita juga harus bersabar. Dan terakhir yang akan saya bahas adalah saham Antam ya. Antam ini dia mengalami foreign inflow yang cukup besar ya. Nah ini garis birunya foreign inflow-nya cukup besar, tapi harganya dia belum terlalu ibaratnya ya memang dia ada mengalami rally ya sejak menyentuh level 2400 ini dia rally dan sekarang ada di level 2740. Namun asing sendiri seminggu ini juga ini ada big akumulasi ya dari si BB. BB dulu bekasnya Deutsche Bank 118 miliar. Yang berjualan adalah YP adalah Mirai ya, minus 55 miliar.
Nah, ini kalau misalkan si asing ya masih terus masuk di saham Antam, tentu cukup menarik ya saham ini untuk kita lihat bagaimana performanya minggu depan. Dan ada kemungkinan juga sekarang ini kan sudah banyak ya kendaraan listrik ya, mulai dari sepeda motor, kemudian mobil-mobil listrik ya. Walaupun kalau yang untuk mobil kan harganya masih terlalu wow ya, jadi belum terlalu banyak elemen masyarakat yang bisa beli. Tapi sepeda motor ini kan sudah cukup banyak ya, bahkan ojek online pun sudah banyak yang menggunakan. Nah, tentu Antam sendiri sebagai salah satu yang mempunyai basisnya juga ada nikel ya, selain emas, itu juga diuntungkan kalau sudah ada produksi massal dari kendaraan listrik seperti itu. Nah, kalau untuk saham-saham yang lain, nah ini ya kalau Indo, BSML ini untuk scalping pendek saja lah, seperti itu ya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.